Juara, selamat datang di Kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Baik lagi sama aku Maitza, ya masih di segmen Kamus Juara melanjutkan dari kelas sebelumnya. Hari ini aku akan menjelaskan tentang cara penggunaan Google Classroom dari smartphone kalian masing-masing. Nah, kalau di kelas sebelumnya nih aku sudah menjelaskan cara penggunaan Google Classroom. Jadi dari mengunjungi website classroom.google.com, kemudian ada pilihan-pilihan di mana guru maupun siswa bisa buat kelas atau bisa join kelas gitu ya, dan juga di dalam kelas tersebut ada pilihan apa saja gitu ya. Untuk recap secara singkat nih, aku ingin menjelaskan dulu di kelas sebelumnya kita sudah membuat yang namanya kelas seni budaya Miss Maitza gitu ya. Kalau di kelas seni budaya kita sudah bisa melihat ada tampilan Google Meet, jadi linknya bisa diberikan kepada siswa-siswa saat akan mengikuti kelas. Ada juga class code nih, jadi bagi para siswa yang baru saja akan mengikuti Google Classroom kelas seni budaya Miss Maitza bisa dibagikan class code ya, dan class code-nya ini juga bisa ditampilkan secara besar gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di Google Classroom ya, dan juga di Google Meet secara bersamaan, guru yang present bisa menampilkan kode tersebut, jadi si siswa ini bisa langsung join classroom-nya gitu dengan mengetikkan kode yang sudah tersedia gitu. Nah, kemudian guru juga bisa memberikan assignment ya. Jadi kita langsung go to classwork. Di classwork itu bisa create, ada assignment, ada quiz assignment, ada question, material, dan juga reuse post. Nah, kalau kemarin aku sudah membuat assignment nih. Jadi assignment-nya ini diberikan untuk para siswa yang mengikuti kelas tersebut gitu. Lalu kita bisa juga lihat di kolom people, di sini ada teachers dan juga ada students gitu ya. Kalau kita lihat di sini teachers-nya otomatis yang membuat kelas yaitu aku sendiri. Jadi di sini Miss Maitza sebagai teacher-nya, lalu bisa mengundang siswa-siswa tersebut melalui email atau lewat kode tersebut gitu ya. Dan di kolom grade yang terakhir, kolom grade itu di mana guru-guru ini bisa melihat penilaian yang sudah diberikan kepada siswanya gitu. Nah, kita masuk sekarang gimana nih kalau misalnya sahabat-sahabat juara di rumah itu mungkin tidak mempunyai laptop atau hanya menggunakan smartphone untuk kegiatan pembelajaran daring sehari-hari gitu. Nah, tentu saja Google Classroom ini bisa digunakan di perangkat smartphone yang dimiliki oleh sahabat-sahabat juara di rumah gitu ya. Bagi pengguna Android bisa mendownload di Google Play Store, dan bagi pengguna iPhone bisa juga download di App Store. Nah, hari ini aku akan menunjukkan nih ke sahabat-sahabat juara di rumah untuk menggunakan Google Classroom dari smartphone masing-masing. Di sini aku sudah ada smartphone yang akan aku gunakan untuk kelas kali ini, dan kebetulan ini adalah Android. Jadi yang akan aku tampilkan adalah dari smartphone Android gitu ya. Kita langsung saja ke Google Play Store. Lalu di Google Play Store kita bisa langsung search for apps dan juga games. Nah, mungkin sahabat-sahabat juara di rumah ada yang sudah menginstall atau mungkin belum menginstall Google Classroom. Ini adalah saat yang tepat. Kita bisa langsung type in di kolom search yaitu Google Classroom. Google Classroom, nah nanti biasanya sudah tertampil di kolom search tersebut ya, sudah ada logonya juga nih Google Classroom. Tinggal diklik dan juga diinstal ya. Kita install, lalu setelah selesai diinstal kita bisa open Classroom. Nah, biasanya kalau misalnya sahabat juara belum menghubungkan dengan email, sahabat juara bisa langsung memasukkan email yang akan digunakan untuk pembelajaran di Google Classroom gitu ya. Nah, kali ini aku akan menggunakan email yang berbeda dari emailku yang aku gunakan untuk membuat Classroom. Jadi di sini aku akan join sebagai student di kelas seni budaya Miss Maitza gitu ya. Aku akan memasukkan kode. Di sini kita bisa lihat tampilan Google Classroom-nya sama, jadi masih Google Classroom dan ada kelas-kelas juga nih, gitu ya. Nah, di emailku yang ini aku belum mengikuti kelas apapun, jadi aku bisa langsung join kode yang sudah diberikan di kelas seni budaya sebelumnya. Gitu. Kita bisa lihat di kelas seni budaya. Di kelas seni budaya ini ada kelas code ya. Kodenya bisa di-display kembali, lalu aku akan join dan aku akan klik di sini ya, ada tombol panah. Namun tombol panahnya ini berada di bawah kanan ya, kanan bawah, lalu kita bisa klik
dan kita klik join class. Jadi kalau sebelumnya, di kelas sebelumnya aku create class, di kelas hari ini aku akan join class. Lalu aku akan masukkan kode yang ada di tampilan layar Google Classroom kelas seni budaya Miss Maitza. Oke, lalu setelah kodenya diklik ya, itu sahabat juara tinggal langsung klik join saja di tombol kanan atas yang berwarna biru. Gitu. Nah, lalu setelah join, sahabat juara akan langsung masuk ke dalam kelas seni budaya Miss Maitza. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita refresh, coba kita refresh sekarang. Oke, nah di laptop aku sudah bisa melihat students-nya ada email satu lagi yang aku gunakan di smartphone aku ini, gitu ya. Jadi posisinya sekarang sudah ada satu teacher dan ada satu student juga, gitu. Nah di sini karena Miss Maitza sudah membuat assignment ya di kelas sebelumnya, otomatis assignment tersebut akan masuk juga ke dalam smartphone kalian, yang kalian bisa lihat. Di sini ada new assignment makalah seni budaya. Nah di sini aku sebagai student ya di HP ini bisa melihat makalah tersebut. Oh ternyata ada tanggal deadline-nya nih, kapan aku harus mengumpulkan makalah tersebut, yaitu di hari Jumat jam 12 malam gitu. Kemudian kalau misalnya sahabat juara di rumah ya sebagai siswa ingin bertanya kira-kira detail dari tugasnya seperti apa, atau misalnya ingin bertanya sesuatu kepada gurunya, bisa add class comment. Di sini bisa dipilih lalu diketikkan saja testing, lalu kita komen. Oke. Kita bisa lihat di makalah seni budaya ya akan ada komen yang diberikan oleh student yang di HP ini. Oke, kemudian di makalah ini ya, sahabat juara sebagai student bisa menambahkan tugas yang sudah sahabat juara kerjakan, gitu ya. Jadi hari Jumat di jam 12 malam sahabat juara harus mengumpulkan ya paling lambat si makalah tersebut. Otomatis ketika kita akan mengumpulkan makalah yang sudah dibuat, kita bisa ke panah ya, ke tombol yang di bawah ini akan ada pilihan your work. Tulisannya adalah your work. Kita bisa slide ke atas juga ya. Nah, kita bisa add work ya. Add work berarti menambahkan bentuk dokumen apapun yang sudah kita kerjakan untuk diupload dan juga dites oleh guru tersebut. Gitu. Oke, ada beberapa pilihan di sini ya. Ada 6 dari drive, kamera, scanner, upload, link, dan juga create. Nah, kalau create itu sahabat juara bisa, ketika sahabat juara klik tombol create, itu ada pilihan docs, slides, sheets, dan juga PDF. Jadi, kalau sahabat juara di rumah baru akan membuat dokumen tersebut, sahabat juara bisa langsung create new dan bisa memilih dari pilihan yang tersedia. Itu misalnya dari Google Docs atau Google Slides atau Google Sheet dan juga PDF. Nah, namun kalau misalnya sahabat juara sudah mengerjakan di rumah ya dan tinggal akan mengupload saja, sahabat juara bisa memilih ada 2 pilihan nih, bisa melalui Google Drive dan bisa juga melalui upload di file lokal milik sahabat juara di rumah. Nah, ketika sahabat juara memilih untuk mengupload filenya dari Google Drive ya, mungkin sahabat-sahabat juara di rumah sudah mengerjakan melalui Google Docs ya atau Google Slides misalnya dan sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive, sahabat juara bisa memilih langsung Google Drive. Nah, ketika sahabat juara memilih Google Drive, di sini bisa memilih dari asalnya file itu tersebut ada di mana gitu ya, dari main drive atau shared drive atau shared with me atau di start atau recent ya, yaitu dokumen yang baru saja dikerjakan atau baru saja dibuka oleh sahabat juara di rumah gitu. Kalau sahabat juara memilih untuk mengupload file dari file lokal, sahabat juara bisa langsung memilih. Nanti filenya tinggal dicari saja yang ada di HP. Gitu.
Nah, itu tadi cara penggunaan Google Classroom melalui smartphone sahabat juara yang ada di rumah ya. Tentunya mudah sekali kan? Dan Google Classroom ini otomatis akan tersync dengan akun Google sahabat juara yang ada di rumah. Jadi, kalau misalnya sahabat juara ingin mengikuti kelas, gampang banget nih. Tinggal minta kodenya aja ke bapak atau ibu guru yang ada di rumah. Minta kodenya untuk join ke kelas, lalu nanti seluruh tugas atau seluruh quiz misalnya itu sudah disediakan oleh guru dan akan selalu terupdate seiring dengan guru-guru tersebut melakukan penambahan di dalam Google Classroom tersebut. Sampai segitu dulu. Di kelas selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi ya seputar Google Workspace for Education. Nah, jangan lupa nih bagi sahabat-sahabat juara yang belum follow Instagram kita, bisa follow Instagram kita di @kelasjuaraid atau bisa mengunjungi website kita di www.kelasjuara.id, dan juga jangan lupa subscribe dan komen ke YouTube channel kita dan kasih tahu nih kira-kira sahabat juara di rumah pengen mengetahui tentang apa lagi sih yang berkaitan dengan teknologi dan juga edukasi. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa di kelas-kelas selanjutnya. Kelas juara, tiada hari tanpa prestasi. Dah.